Selamat pagi, saya Dr. Kebrige Maudi Pajung. Saat ini saya sebagai dosen home base di program studi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan kepada mahasiswa adalah pembelajaran mikro. Mata kuliah ini memiliki kode 5522407 MB dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Dan mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa semester 4 serta bersifat wajib pada rumpun mata kuliah umum. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah pembelajaran mikro merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dalam skala mikro. Fokus utama mata kuliah ini adalah pada praktik mengajar dalam bentuk simulasi yang mencakup penerapan berbagai teknik pengajaran, pengelolaan kelas, keterampilan komunikasi pedagogis, serta pemberian umpan balik konstruktif. Mahasiswa dilatih untuk menguasai satuan keterampilan mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran, bertanya, memberikan penguatan, menjelaskan materi, melakukan variasi pembelajaran, mengelola kelompok dalam kelas, dan menggunakan media pembelajaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dipersiapkan menjadi calon guru yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi komunikasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa memahami tentang konsep dasar tentang pembelajaran mikro. Konsep-konsep dasar tersebut dirancang untuk memberikan keterampilan bagi mahasiswa agar mampu menguasai strategi yang tepat dalam mengelola pembelajaran. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama yaitu Understanding Teacher Education dari Calvin Heath and Soron. Yang kedua adalah Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran dari Sanjaya Wina, dan yang ketiga adalah Pembelajaran Mikro dari Sunengsi dan Sunaria. Kemudian beberapa referensi pendukung yaitu A Guide to Teaching Practice dari Cohen, Maidens, Marison, dan Wise. Kemudian ada International Handbook on the Continuous Professional Development of Teachers dari Day and Sachs, dan Fundamental of Secondary Classroom Instruction dari Ponte Eras, serta Pembelajaran Mikro dari Sadikin. Ya, pada mata kuliah pembelajaran mikro ini, saya mengambil suatu rubrik penilaian yang digunakan berdasarkan pedoman penilaiannya, yaitu aktivitas partisipatif termasuk kehadiran sebesar 50%, kemudian ada tugas harian sebesar 10%, kemudian ada kuis sebesar 5%, kemudian ada ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester sebesar 20%. Demikianlah gambaran singkat dari perkuliahan mata kuliah pembelajaran mikro ini. Kemudian kita akan menyaksikan pembelajaran di dalam kelas. Demikian. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, baik. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah semua baik-baik aja? Baik ya. Oke ya. Oke, kali ini kita akan belajar satu pokok bahasan lagi yang berhubungan dengan masalah kolaboratif itu. Jadi dalam pembelajaran itu ada namanya pembelajaran secara kolaboratif. Ya. Tapi sebelum kita belajar tentang kolaboratif, bisakah Angel pimpin dalam doa? Baiklah, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita di hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin perjalanan kami agar bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan pembelajaran kami di hari ini. Kiranya Engkau menuntun, memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Angel. Ya, dalam pembelajaran kolaboratif ini ada banyak hal gitu ya. Ini adalah salah satu teknik varian ketika kita akan belajar mengajar kepada
siswa-siswa kita di SMK nanti, gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana orientasi di dalam proses pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mau feedback dulu gitu ya. Kita mau feedback dulu masalah pembelajaran yang telah kita lewati minggu lalu itu. Ya. Oke, apakah kalian masih mengingat gitu ya? Karena minggu lalu kita belajar tentang bagaimana cara membuka, menutup, dan memberikan penjelasan. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang patut Anda pahami sebelum kita masuk ke dalam teknik kolaboratif ini. Nah, ada yang ingat nggak tujuan memberikan suatu bentuk penjelasan? Oke, selanjutnya. Untuk tujuannya yang pertama itu membantu peserta didik untuk memahami suatu konsep secara objektif dan nalar atau dalam rumus, dalil, dan prinsip. Yang kedua itu ada melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan setiap masalah-masalah. Oke, baik. Oke, kita akan lihat. Ada yang lain lagi untuk memberikan penjelasan? Silakan. Saya Mas. Oke, Glenn, silakan. Untuk yang lain sebagai tambahan, pertama ada mendapatkan umpan balik dari siswa tentang pemahaman terhadap suatu konsep. Yang selanjutnya membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Terima kasih. Baik, oke. Ya. Kemudian masih ingat nggak masalah komponen itu di dalam keterampilan kita memberikan suatu penjelasan? Ada yang bisa sampaikan? Ya, silakan. Di sini komponen dan keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut, yaitu pertama merencanakan, di mana pertama isi pesan atau materi, kedua penerima pesan peserta didik, Oke. analisis karakteristik penerima pesan. Oke, baik gitu ya. Sudah paham. Ada yang mau ingin tambahkan, melengkapi lagi? Oke, silakan. Jadi untuk menjadikan suatu penjelasan, yang pertama ada penjelasan, yang kedua ada penggunaan contoh dan ilustrasi, yang ketiga ada pemberian tekanan, dan yang keempat ada balikan. Oke, silakan dulu lagi. Terima kasih ya. Jadi kalian masih mengingat dengan catatan-catatan yang ada itu sangat penting ketika kita memberikan penjelasan tertentu. Tentunya ada tekanan-tekanan yang kira-kira poin pentingnya itu apa, sehingga mereka bisa sentak poin. Ternyata ada lagi gitu ya. Oke, baik, kali ini kita akan belajar tentang teknik pembelajaran secara kolaboratif. Nah, kita akan tahu dulu tujuannya itu, gitu ya. Kita memahami dulu masalah materi ini, yaitu tujuannya apa. Kemudian kita mau melihat kira-kira ada model pembelajaran secara kolaboratif seperti apa. Kemudian kita mau lihat keuntungan dan tantangan dari teknik pembelajaran secara kolaboratif. Gitu, ya. Mari kita lihat di sini dulu tujuannya, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bagian penting yang patut kita cermati secara bersama. Yang pertama kita akan melihat di sini bagaimana meningkatkan partisipasi siswa, gitu ya. Jadi utama di dalam teknik kolaborasi ini adalah meningkatkan partisipasi siswa. Kita mau aktif siswa itu, gitu ya, di dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kita melihat untuk membangun keterampilan sosial dan komunikasi. Nah, keterampilan sosial kalau terjadi hubungan komunikasi antara satu dengan yang lain, nah itu komunikasi mereka terbangun di situ, ya. Kemudian kita akan melihat bahwa ada bentuk-bentuk keterampilan sosial. Anda akan mengamati nanti, gitu ya, dalam proses pembelajaran ini. Kemudian kita melihat bagaimana mendorong pembelajaran aktif dan kreatif. Nah, guru ya, Anda sebagai guru nanti di dalam mendidik kepada anak-anak, kita harus memiliki rasa mendorong, ya, sehingga bukan hanya 1-2 siswa saja, tapi secara keseluruhan siswa itu bisa memahami materi yang akan kita sampaikan. Sehingga pembelajaran kolaboratif ini, kita melihat bahwa metode belajar di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran secara bersama-sama. Jadi artinya ada pembelajaran secara individual, tetapi dari individual itu nanti akan dikolaborasi sehingga proses pembelajaran itu bisa secara bersama dilaksanakan. Nah, kita mau melihat dulu ciri-ciri ciri-ciri dari proses pembelajaran secara kolaboratif ini. Nah, di sini adanya ketergantungan positif. Ya. Image kita untuk membangun sistem pendidikan itu adalah pembelajaran bagaimana
sifatnya adalah sifat positif, saling membangun. Nah, siswa akan merasa saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan, gitu ya. Jadi kalau kolaboratif, kita memberikan dia tanggung jawab tertentu sehingga dia bisa mengungkapkan pernyataan-pernyataan apa yang ada di dalam materi itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat ada interaksi tatap muka. Jadi diskusi langsung, bertukar ide, saling membantu. Jadi terjadilah di situ interaksi antara satu dengan yang lain. Nah, kalau misalnya sudah terjadi interaksi berarti tidak ada yang pasif kan? Semua pasti aktif gitu loh untuk melaksanakan. Nah, di sini. Kemudian kita melihat akuntabilitas individu dan kelompok. Nah, setiap anggota akan bertanggung jawab atas bagian tugasnya. Jadi tidak ada satu anggota pun itu yang akan tersisihkan, tetapi semua anggota itu akan berperan penting di dalam dia melakukan tindakan-tindakan pembelajaran secara bersama. Nah, kemudian di sini ada keterampilan sosial. Nah, bagaimana keterampilan sosial itu bisa kita dapatkan di dalam kelas itu sendiri? Tentunya kita lihat dari komunikasi, kepemimpinan, kemudian pengambilan keputusan. Nah, 3 faktor ini sangat penting di dalam proses pembelajaran, yaitu komunikasi tercipta, kemudian ada terjadi kepemimpinan. Dalam kelompok itu pasti ada pemimpin yang akan menyampaikan dari hasil kerja kelompok mereka. Kemudian ada refleksi kelompok. Nah, dilakukan bentuk refleksi lagi. Bagaimana ini kita melihat ada beberapa 5 bagian yang menjadi model teknik kolaborasi itu sendiri. Ya. Tapi ada beberapa bagian juga bisa kita tambahkan. Yang pertama kita lihat di sini jigsaw. Jadi misalnya Angel gitu ya, bersama Glenn gitu, atau Alan. Nah, akan melihat bagaimana kira-kira di dalam kelompok kita itu ada satu dikasih kasus misalnya, ya, misalnya kita di sini. Kemudian mereka saling berkomunikasi, masing-masing memiliki suatu tanggung jawab terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, komunikasi di antara satu dia pelajari dulu, baru saling berkomunikasi. Setelah terjadi komunikasi, interaksi terjadi, nah mereka akan kembali ke dalam kelompok yang lebih besar itu untuk menyusun suatu pemahaman yang secara utuh. Nah, konsep saya seperti ini loh. Konsep saya seperti ini. Bagian-bagian saya seperti ini. Nah, bagaimana? Kemudian disusun secara runut. Nah, itu teknik jigsaw. Nah, kalau di sini think pair share. Nah, ini agak sedikit lagi berlainan gitu ya. Siswa berpikir secara individu mengenai suatu pertanyaan, masalah, kemudian berdiskusi dengan pasangan mereka sebelum berbagi jawaban di kelas. Teknik ini mendorong partisipasi aktif dan refleksi yang lebih dalam. Nah, artinya apa? Sifat-sifat untuk kita membuat sesuatu siswa itu berpikir lebih mendalam lagi dari satu case yang ada. Ya, setiap siswa akan mendalami persoalan-persoalan yang akan ditentukan. Setelah itu mereka melakukan bentuk diskusi komunikasi di antara sesama mereka terhadap masalah-masalah itu. Nah, ini bisa saja dalam satu misalnya kasus pandangan mereka berbeda-beda, gitu ya. Pandangan siswa satu dan pandangan siswa yang lain itu terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu akan saling melengkapi sih sebenarnya. Ada yang sesuai yang kita akan angkat, ada juga kalau misalnya yang tidak sesuai itu akan dilakukan bentuk distorsi. Ya. Kemudian di sini ada gallery wall. Ya, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membuat presentasi visual, misalnya seperti poster mind map atau diagram tentang suatu konsep. Mereka kemudian berkeliling kelas untuk mengamati dan memberi umpan balik terhadap hasil karya kelompok lain. Nah, ini yang mind map. Jadi kalau misalnya apa gallery wall gitu kan. Jadi seperti mereka memberikan sesuatu mind map gitu atau gambar atau karikatur segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan dicapai. Kemudian mereka berjalan, kemudian memberikan komentar dari setiap apa yang terdapat di galeri map itu sendiri, ya, atau diagramnya itu. Berkomentar, berkomunikasi, akhirnya mereka bisa memenuhi ilmu dan pengetahuan yang disampaikan atau yang hendak dicapai. Nah, adakah keuntungan di dalam pembelajaran seperti ini?
keuntungan apa saja yang patut kita dapatkan. Grab kira-kira apa keuntungannya? Yang pertama apa? Meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar, gitu kan? Nah, keterlibatan itu patut kita libatkan kepada setiap siswa. Adakah kalau dalam kelompok itu siswa itu ogah-ogahan di dalam mengerjakan? Pasti ada ya, pasti akan ada. Tetapi peranannya guru ini seperti apa untuk mengaktifkan kembali mereka itu, supaya semua bisa paham, semua bisa terlibat langsung dan terjadi motivasi belajar yang menggebu-gebu. Jadi kalau misalnya tadi diberikan tanggung jawab, setiap individu diberikan tanggung jawab, dia belajar dulu, boleh pakai misalnya buka gitu ya, buka di HP. Nah, apa itu LAN? Peralatan-peralatan apa aja yang ada yang akan disiapkan untuk membangun satu local area network. Nah, buka, kemudian dibikin catatan. Nah, semua kan tadi itu aktif. Software untuk membuat itu apa kira-kira? Untuk melakukan proses kesatuan di dalam membangun local area network. Servernya bagaimana? Nah, itu kan. Lokasinya berapa? Diberikan tanggung jawab masing-masing. Gitu. Akhirnya keterlibatan dari setiap siswa di dalam kelompok itu terbangunlah motivasi belajarnya mereka. Gitu, ya. Kemudian meningkatkan apa? Masalah pemahaman konsep melalui diskusi. Nah, pemahaman konsep ini apa sebenarnya pemahaman konsep? Nah, karena mereka saling berdiskusi antara satu dengan yang lain, mereka menggali beberapa materi-materi yang ada. Nah, itulah yang akan dilakukan proses pemahaman, terjadilah pembangunan konsep. Jadi setiap siswa itu sudah memberikan insight-nya, materinya ini. Kira-kira penjelasan dari LAN-nya ini, hub-nya apa, switch-nya apa, gitu. Berapa banyak kira-kira bisa terhubung ke workstation misalnya. Gitu ya. Kemudian servernya ada berapa banyak boleh dipakai. Kalau terjadi ada informasi data, kira-kira data itu bisa tersimpan kemana, server mana yang akan menampung data itu. Nah itu diberikan pemahaman-pemahaman. Jadi setiap mahasiswa atau siswa itu ya di sekolahnya nanti terjadi pemahaman bersama. Kemudian mendorong sikap toleransi empati. Nah, toleransi itu seperti apa? Toleransi artinya menghargai pendapat dari siswa itu loh. Nah, bisa nggak kita menghargai pendapatnya dia? Oh iya, mana dapat dari situ ya? Mana dapat ya? Dihargai. Kemudian empati. Oh iya, bagus. Paham. Ya. Apalagi kalau misalnya semua konsep itu sudah paham, kemudian dirangkaikan semuanya, dan akhirnya jadi, wah, pasti lega itu anak-anak ini kan. Kemudian menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja secara kolaboratif. Ya, namanya SMK, siap kerja loh. Mereka dituntut untuk kerja di lapangan, gitu. Kerja bersama, tarik-tarik kabel, bisa saja masuk ke dalam plafon gitu ya, mengatur. Kalau misalnya di bawah tidak ada komunikasi dengan baik, nah gimana caranya? Jadi harus membangun secara kolaboratif. Instalasi. Jarang sekali membangun suatu sistem itu cuma sendiri. Itu kalau mungkin kecil. Tapi kalau besar pasti berhubungan dengan kebersamaan, kolaboratif. Nah, itu yang kita akan bangun di dalam sistem pembelajaran secara kolaboratif. Inilah keuntungannya. Nah, tetapi di dalam pembelajaran ini ada tantangan juga. Tantangan apa? Dominasi anggota tertentu. Kita tidak menutup kemungkinan di dalam kelompok itu ada yang paling pintar, kan? Iya kan? Ada yang paling pintar. Dia mendominasi pembicaraan itu. Nah, supaya kita menghindari terjadi dominasi di dalam kelas itu, kita harus, atau di dalam kelompok itu kita harus atur, membuat solusi, yaitu atur peran dan rotasi tugas. Jadi perannya apa? Walaupun karena pintar, karena peran cuma ini gitu loh. Ini, ini perannya apa? Kemudian akhirnya kita bikin rotasi tugas masing-masing. Jadi kalau perannya dia apa, tugasnya apa, nah itu tidak akan mendominasi. Walaupun pintar, walaupun dia kurang pintar yang satu, kurang aktif, tapi kita mendorong dia. Coba cari materinya ini. Nah nanti kita praktekkan gitu ya. Kemudian kurangnya partisipasi.
Nah, sering terjadi juga di dalam kelas atau di dalam kelompok itu kurang partisipasi aktif di dalam kelas itu. Ada anggota misalnya ogah-ogahan saja, berharap sama yang pintar, yang sudah biasanya. Nah, tugas Anda sebagai pendidik nanti, kita harus bikin seperti apa? Kita gunakan sistem penilaian individu dan kelompok. Ya. Jadi ada tugas individu di dalam kelompok, kelihatan kan yang kalau dia aktif, kelihatannya C atau net, ya, ibu akan memberikan nilai berdasarkan hasil kerja masing-masing tim, akan kelihatan gitu. Oh ini kerja, ini tidak, kan tercatat. Kemudian hasil dari kelompok itu berbeda lagi nilainya. Gitu, ya. Tetap orientasinya juga selain dia mau mendapatkan pemahaman, dia mendapatkan nilai yang baik itu diharapkan seperti itu. Kemudian konflik antar anggota. Nah ini terjadi juga konflik antar anggota. Kalau misalnya pertanyaannya sama, ya pertanyaannya sama. Kemudian satu punya pendapat seperti ini, satu punya pendapat seperti ini. Ngotot ini bisa terjadi, ya bisa terjadi ngotot. Nah bagaimana kita mencari solusi? Nah Anda sebagai guru tadi, sebagai guru fasilitator harus memfasilitasi, memediasi. Nah ini sudah terlalu ini bicaranya dari sisi ini. Ya. Sini agak sedikit salah tapi kok ngotot gitu. Nah kita mediasi, kita luruskan. Ya. Karena kita yang memberikan soal pasti kita sudah tahu gitu penyelesaian seperti apa. Nah Anda memediasi kemudian Anda memberikan jalan keluar. Ya, yang dikatakan oleh Glenn misalnya ya, Glenn, yang kamu sampaikan itu sudah benar dari titik ini. Tapi yang ini masih agak sedikit kurang tepat, gitu ya, kurang tepat. Nah, kemudian misalnya Angel, nah yang ini sudah banyak beberapa poin yang baik. Nah, yang beberapa poin yang Anda sampaikan itu sudah cukup bagus. Tapi ada yang patut dikurangi gitu, ada yang patut dihindari, ada yang patut dihilangkan dari pendapat-pendapat itu. Nah, seperti itu. Nah, gimana kita mau menyampaikan seperti itu? Ya, ketika kita menyampaikan sebagai guru sudah jelas gitu apa yang akan diarahkan, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa siswa itu juga belajar menghormati, empati antara sesama. Nah ya, masih dari situ. Kemudian waktu itu terbatas. Kita tidak bisa memberi waktu seluas-luasnya, tapi terbatas. Ada kalau misalnya tadi ya, jigsaw kita pakai di dalam kelas misalnya, terbatas. Ya waktu diskusi 30 menit sudah harus selesai. Kalau misalnya problem based learning bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, ya bisa beberapa jam misalnya dilaksanakan. Nah itu kita harus pakai time. Kalau tidak pakai waktu ya, anak-anak seluasa aja dia melakukan. Jadi manajemen waktu dan tujuan itu sangat baik dilakukan. Nah penerapan dalam micro teaching ini kita pastikan ya satu teknik kolaborasi. Ya, misalnya jigsaw dalam micro teaching. Ya, fokusnya pada apa? Instruksi kita harus jelas. Kemudian pengelolaan kelompok itu harus terarah dengan baik. Kemudian kita melakukan referensi akhir dari pembelajaran itu sendiri. Ya, kira-kira ini menjadi suatu titik acuan kita ya dalam pembelajaran. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan. Pertanyaan saya, ketika memberikan materi untuk berdiskusi, apakah perlu memberikan penjelasan materinya secara mendalam? Oke. Ini tergantung dari hal yang patut kita lihat dulu. Ya, dari model-model ini. Ya, kalau misalnya problem based learning, tentunya harus mendalam, gitu. Baik untuk penjelasan. Tetapi kalau misalnya kita hanya untuk membangun suatu pemahaman konsep secara bersama, ya, kita pakai teknik jigsaw atau pair, ya, model-model seperti ini, ya, kita pakai. Jadi di antara mereka berdiskusi, kemudian kita mengambil apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tindaki, kemudian bisa disampaikan. Nah, mereka simpulkan seperti apa keadaannya. Jadi memang kalau kita memberikan sesuatu yang berhubungan dengan penjelasan materi yang dikatakan materi secara mendalam, nah
tentunya siswa itu akan kerepotan, Pak. Tapi kita melakukan bentuk proses pembatasan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah bisa tadi? Oke, bisa. Izin bertanya, berapa kelompok yang dapat dibentuk dalam satu kelas dan berapa efektifnya dalam satu kelompok? Ya, baik. Ya, itu bergantung dari jumlah siswa di dalam kelas kita. Jumlah siswa dalam kelas kita akan membangun kelompok. Efektifnya itu jumlah personal itu maksimal 5 gitu sebenarnya. Maksimal 5. Alangkah baiknya 4 saja. Ya, kita memberikan kelompok. 4 orang dalam satu kelompok. Sehingga kita bisa monitor gitu. Ya. Kalau misalnya terlalu banyak di dalam satu kelompok, mereka pasti akan saling berharap dengan satu yang lain. Kondisi pembelajaran itu akan terjadi perubahan. Nah, kalau mau pembagian kelompok, Anda juga harus mempertimbangkan masalah ada teman-teman yang beberapa orang yang pintar misalnya. Kalau pintar dan pintar, jangan usahakan mereka bisa pencar di dalam kelompok itu sendiri. Anda tahu ini bahwa ini paling menonjol, yang saya kira paling menonjol. Nah, kita usahakan cari temannya dia dengan yang dia bisa bantu teman-teman kawanan yang lain, sehingga transfer ilmu, diskusi itu bisa hidup di dalam. Jangan anak-anak yang semua pendiam di dalam satu kelompok. Nah, masalah itu, ya, jangan. Ya. Sehingga kalau kita membuat satu kelompok pembelajaran harus dipilah, diamati lebih dalam lagi, kemudian konsep-konsep dari materi yang patut kita cermati, kita kerjakan itu seperti apa, itu yang menjadi bagian penting di dalam kita mengusahakan semua. Oke, dari materi ini sudah tahu ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan akhir dari pembelajaran kita ini? Silakan. Oke, silakan. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa belajar lebih aktif dan bermakna. Yang kedua, dalam methode teaching penting untuk melatih perencanaan dan fasilitasi kolaborasi. Yang ketiga, kolaborasi bukan hanya tugas bersama, tapi proses belajar bersama. Terima kasih. Anda sudah memberikan kesimpulan di dalam kita memahami tentang materi pembelajaran micro teaching ini. Nanti kita akan melakukan bentuk praktek ya. Minggu depan kita praktek antara satu dengan yang lain, bagaimana kira-kira kita menerapkan beberapa metode pembelajaran secara interaktif ini. Tugas nanti Anda kirim ke sisi informasi Unima ya, yang ada di dalam situ, dan kalian bisa bertanya juga, berkomunikasi, kira-kira tugas itu akan dibangun seperti apa. Oke, sudah jelas? Sudah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau begitu, kelas kita ini kita akan tutup, dan satu mahasiswa bisa tutup dalam doa. Silakan. Fadil bisa? Silakan. Hari ini sebelum kita menutup perkuliahan ini, pada siang hari ini mari kita tutup dengan doa. Dengan kepercayaan saya Islam, kita mulai berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Fadil. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siang. Sekian video proses rekaman untuk mata kuliah pembelajaran mikro pada program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Manado. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PD. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.